Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyambangi benteng pendem di kawasan Cilacap, Jawa Tengah, saat ini saya sedang berada di depan benteng Vredeburg Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1767. Bagaimana keseruannya? Tentu Anda jangan kemana dan tonton sampai tuntas. Sobat Infra 7, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah museum yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Sekarang benteng ini menjadi sebuah museum, dan di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Diorama pertama ternyata terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Nah, di Museum Benteng Vredeburg ini ternyata memiliki 4 ruang diorama. Sobat Infra 7, patung ramah Pak Pandu dengan kumis tebalnya mempersilahkan saya memasuki diorama 2. Saat saya memasuki diorama 2, sebuah teks proklamasi tertempel pada dinding pintu masuk. Terlebih pengunjung juga langsung bisa melihat replika patung Fatmawati yang sedang menjahit bendera pusaka merah putih. Begitu kokoh dipamerkan saat pengunjung memasuki ruang diorama kedua. Saya sedang berada di Museum Benteng Vredeburg, dan di sini juga disebutkan bahwa ada koran Kedaulatan Rakyat yang merupakan koran revolusi, dan ini adalah mesin cetak koran. Kita bisa lihat dan saksikan mesin cetak Vredeburg Kedaulatan Rakyat merupakan koran revolusi. Koran ini bukan merupakan milik salah satu golongan agama atau partai politik. Bahkan saya juga melihat bahwa penguasaan media massa melalui perebutan percetakan harian Sinar Matahari. Dan kebetulan saya berada di depan percetakan koran Kedaulatan Rakyat Tempo Dulu. Kita bisa lihat dan saksikan di ruang diorama 2. Di diorama 2 ternyata terdiri dari 19 mini rama
yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga agresi militer Belanda di Indonesia. Sobat Infra 7, kita akan segera memasuki diorama yang ketiga. Sobat Infra 7, mengulik sepenggal sejarah bahwa pendirian Benteng Vredeburg ternyata ada erat kaitannya dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Hal ini terungkap di Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I. Perlu diketahui bahwa ini merupakan hasil siasat politik Belanda yang selalu ikut intervensi urusan dalam negeri raja-raja di Jawa kala itu. Sobat Infra 7, bahwa penjajah Belanda sangat piawai memainkan peran politik divide et impera atau politik adu domba. Celah itulah yang selalu diperankan oleh Belanda. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul, hingga mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton, dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, maksud Belanda sesungguhnya adalah untuk memudahkan dan mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Sobat Infra 7, itulah tadi diorama ketiga, terdiri dari 18 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya Perjanjian Renville hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Ini adalah ruang diorama yang keempat. Diorama keempat terdiri dari 7 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga era Orde Baru. Sobat Infra 7, saat ini saya berada di lantai 2 Benteng Vredeburg, Yogyakarta, dan ternyata dari lantai 2 bisa melihat sekeliling yang ada di sekitar benteng. Sobat Infra 7, benteng berbentuk persegi ini ternyata mempunyai menara pantau di keempat sudutnya. Benteng yang dibangun sebagai pusat pemerintahan dan juga pertahanan residen Belanda kala itu juga dikelilingi sebuah parit yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga saat ini. Demikian informasi seputar wisata edukasi dan sejarah Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.